Perjalanan karir pembalap MotoGP, Luca Marini. Luca Marini lahir di Urbino, Italia pada tanggal 10 Agustus tahun 1997. Dia adalah pembalap motor berkebangsaan Italia. Marini adalah saudara laki-laki dari legenda MotoGP Valentino Rossi. Luca Marini merupakan putra dari Stefania Palma, ibu dari Valentino Rossi, dan memiliki ayah yang berbeda dari kakaknya Valentino Rossi. Ayahnya bernama Massimo Marini. Ia dibesarkan di Tavulia dan menyukai nomor 97 karena tahun kelahirannya, 1997. Namun pada saat membalap di Moto2 musim 2015, ia tidak bisa menggunakan nomor 97 karena sudah digunakan oleh pembalap Spanyol Xavi Vierge dan terpaksa ia harus mengubah nomor livery motornya dan memilih nomor 10. Karir. Debut pertama Luca mulai di kejuaraan Moto3 pada Grand Prix San Marino. Ia gagal menyelesaikan lomba. Pada tahun 2015 ia mendapat entry wildcard di tempat yang sama. Tapi kali ini di kelas Moto2 dengan tim Pons Racing Junior di tim Kalex Moto2 dan menyelesaikan lomba di posisi 21. Pada tahun 2016 Marini memulai debut Moto2 dengan tim Forward Racing untuk berkompetisi penuh di kelas Moto2. Ia mendapat poin Grand Prix pertamanya di Qatar, finish di posisi ke-10, dan hasil terbaiknya di Jerman. Ia berhasil finish ke-6. Pada tahun 2017, Marini dikontrak tim Forward dan berhasil finish di posisi ke-4 di sirkuit Brno. Pada tahun 2018 ia menandatangani kontrak bersama Sky Racing Team VR46 dan rekan timnya Francesco Bagnaia. Ia berhasil mencetak podium pertamanya di Jerman pada posisi 3. Di tahun berikutnya 2018, Marini meraih podium pertamanya di Jerman dan kemenangan pertamanya di Malaysia. Pada tahun 2019, ia mengamankan 2 podium di Mugello dan Assen, serta menghasilkan kemenangan berturut-turut di Thailand dan Jepang. Berada di posisi ke-6 di puncak klasemen. Pada tahun 2020, Marini menjadi penantang dalam pagelaran juara Moto2 bersama Enea Bastianini dan Sam Lowe's. Pada putaran pertama di sirkuit Qatar, Marini mengawali balapan dengan kurang baik, yang awalnya memimpin balapan, dan pada akhirnya dia keras di last lap. Tetapi di Grand Prix Spanyol, dia berhasil bangkit dan meraih podium ke-1. Keberhasilan Marini meraih podium 1, terulang kembali ketika memenangkan balapan di sirkuit San Marino dan Catalunya. Di gelaran Grand Prix Prancis, Marini mendapatkan hasil yang kurang bagus ketika menjadi pimpinan klasemen. Dia hanya berhasil finish posisi ke-17 dan hanya terpaut 13 poin dari runner-up kejuaraan Enea Bastianini. Hasil kurang bagus pun kembali terulang ketika Grand Prix Aragon. Marini keras di tikungan ke-14 dan tidak bisa melanjutkan balapan. Di seri penutup musim 2020 di sirkuit Portugal, Marini finish kedua di belakang Remy Gardner yang menjadi kemenangan pertama di posisi 1 pada musim 2020. Marini menutup musim di posisi runner-up pada klasemen kejuaraan dunia MotoGP. Di tahun 2021, Marini pindah ke kelas MotoGP bergabung dengan tim Esponsorama Avintia bersama dengan juara Moto2 2020 Enea Bastianini. Namun Marini menggunakan livery Sky VR46 di motornya sedangkan Bastianini menggunakan livery Avintia. Untuk 2 putaran pertama musim rukinya di Qatar, Marini mendapatkan hasil kurang bagus, masing-masing finish di urutan ke-16 dan ke-18, sementara rekan setimnya Bastianini finish di urutan ke-10 dan ke-11. Hasil terbaik Marini diraih pada seri Grand Prix Austria finish ke-5, dan menutup musim 2021 dengan 41 poin, berada di posisi ke-19 pada klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2022 dan 2023. Di tahun 2022, Marini dipastikan bertahan di kelas Premier, berpasangan dengan rekan setimnya di tahun 2020, di VR46 Racing Team yaitu Marco Bezzecchi.
MotoGP 2022 adalah kelas utama dari musim kejuaraan dunia ke-74 FIM Road Racing. Dibanding musim 2021, Marini mengalami peningkatan di musim ini, finish beberapa kali di 10 besar namun tidak sekalipun meraih podium. Hasil terbaiknya finish keempat di gelaran Grand Prix Austria dan San Marino. Menutup musim di posisi ke-12 dengan 120 poin, unggul dari rekan setimnya Marco Bezzecchi yang berada di posisi 14 dengan torehan poin 111 poin. Pada tahun 2023, Marini sekali lagi mengalami peningkatan. Hasil terbaiknya di musim ini finish kedua di sirkuit Amerika dan finish ketiga di Argentina, Thailand, dan Qatar. Menutup musim dengan 201 poin berada di posisi ke-8 pada puncak musim. Sedangkan rekan setimnya Marco Bezzecchi menutup musim di posisi ketiga dengan meraih 329 poin. Di tahun 2024, Marini mengambil keputusan yang sangat kontroversial. Dia memilih hengkang dari tim yang dibentuk oleh kakaknya Valentino Rossi yaitu VR46 Racing Team. Keputusannya itu menuai kritik dari beberapa pembalap, di antaranya pembalap legenda MotoGP yang pensiun lebih awal, Jorge Lorenzo. Dia mengatakan, kepindahan Marini pindah ke tim pabrikan Honda adalah keputusan yang salah. Dia bahkan menilai kalau rider asal Italia itu pindah karena tergiur faktor uang, bukan dari seberapa bagus motor yang akan ditungganginya. Pindah karena uang untuk sebuah tantangan dengan motor yang pada dasarnya lebih buruk daripada yang sebelumnya Anda tunggangi itu hal yang rumit. Dia sudah berusia 26 tahun dan membayangkan Honda jadi motor terbaik dalam 2-3 tahun tidaklah mudah. Banyak pembalap sudah terluka karena ini, ujar Lorenzo. Kritikan pun datang dari mantan juara World Superbike 2003 dan membalap untuk MotoGP di musim 2004, Neil Hodgson. Dikutip dari Crash.net, Hodgson berkata, jika benar Marini pindah ke Repsol Honda, dia akan mengikuti jejak kakaknya Valentino Rossi antara musim 2003-2004. Akan tetapi Marini datang ke Repsol Honda dalam situasi yang jauh berbeda. Memang, ia melangkah dari tim satelit dan menggapai impiannya untuk menjadi pembalap pabrikan, dan kemungkinan besar menerima peningkatan gaji. Namun, itu semua harus dibayar dengan beban pengembangan RC213V milik Honda yang jauh tertinggal, ungkap Hodgson. Apakah kritikan Hodgson ini akan menyamai jejak sang kakak? Pada saat Rossi hengkang dari Honda ke Yamaha dan berhasil menjadi juara dunia bersama Yamaha, di mana waktu itu Honda berada dalam performa terbaik sedangkan Yamaha dalam kondisi terpuruk. Dan kini Marini pindah dari Ducati ke Honda yang secara performa Ducati jauh lebih baik dari tim Honda. Kabar miring kepindahan Marini ke Honda pun mencuat ketika ada yang beranggapan ketidakharmonisan Marini dengan rekan setimnya Marco Bezzecchi. Namun, kabar miring itu ditepis Marini pada saat wawancara. Saya selalu pergi ke The Rans, saya sedikit mengubah cara saya bekerja, tapi saya berlatih hal yang sama dengan rekan satu tim. Tidak ada yang penting, tidak ada pertentangan. Jangan mencari hal buruk, itu hanya kebingungan. Hubungan saya dengan pembalap lain sempurna. Kami pergi makan malam setiap minggu, ini adalah hubungan yang sangat baik, ungkap Marini. Selain impian Marini membalap untuk tim pabrikan dan secara otomatis mendapatkan peningkatan gaji, ada kemungkinan juga Marini ingin lebih mandiri dan membuang bayang-bayang sang kakak Valentino Rossi legenda MotoGP. Atau ada kemungkinan juga kepindahan Marini ke Honda bisa membuat situasi yang tidak baik-baik saja selama ini terjadi antara Rossi dengan Honda. Entahlah. Marini dipastikan bersama tim Repsol Honda hingga 2025 bersama rekan setimnya Joan Mir yang menyisakan sisa kontrak sampai 2024. Terlepas dari kontroversi kepindahan Marini ke Repsol Honda, Uchiho Salucci menegaskan bahwa kepindahan Marini ke Honda bukan berarti manajemen Marini berubah. Artinya, Marini masih berada di bawah naungan Akademi VR46. Luca Marini menjadi pembalap ketiga jebolan Akademi VR46 yang telah memperkuat tim pabrikan. Dua nama sebelum Marini adalah Francesco Bagnaia dan Franco Morbidelli.
Meskipun terkesan membelot karena meninggalkan tim yang dipunyai sang kakak sendiri, Uchiho Salucci berpikir sebaliknya soal kepindahan Luca Marini ke Honda. Menurut visi dan misi dari VR46 Racing Team memang bertujuan untuk mengorbitkan pembalap mereka ke tim pabrikan. Oleh karena itu, ketika Rider Academy bergabung dengan tim pabrikan, maka mereka merasakan kesuksesan. Sejak proyek MotoGP dimulai, Valentino Rossi dan saya selalu mengatakan kepada satu sama lain bahwa kami di sini untuk membawa para pembalap akademi ke tim pabrikan, ujar Salucci. Di tahun 2024 ini, menjadi musim bersejarah untuk MotoGP. Dengan dimulainya transisi menuju 100% bahan bakar berkelanjutan. Mulai 2024, bahan bakar untuk MotoGP harus minimal 40% berasal dari non-fosil, sebelum meningkat menjadi 100% pada 2027. Selain itu MotoGP akan berulang tahun yang ke-75. Musim ini akan dimulai di Grand Prix Qatar pada tanggal 10 Maret tahun 2024 dan diakhiri di sirkuit Valencia tanggal 17 November tahun 2024. Sedangkan race di sirkuit Mandalika Indonesia akan digelar pada tanggal 29 September tahun 2024.